Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini kita kedatangan Mas Ari Lasso. Mas Ari, apa kabar? Kabar sehat dan penuh dengan sanitizer. Mas Ari ini adalah... Jadi kita ketemu di sebuah lapangan tembak nih, aneh nih. Sama Pak Bamsud ya. Diundang sama beliau. Jadi channel kita ini kan membahas tentang motivasi nih. Oke. Sama pengembangan diri. Yang saya mau kulik dari ceritanya Mas Ari ini adalah... Buka masker ya teman-teman, izin. Ya, silakan, kita jaga jarak. kita buka dulu. Dan bagaimana kita kulik kisahnya beliau dari, karena kalau channel kita ini memang membahas autobiografi orang dari nol sampai sukses, itu perjalanannya gimana, pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Oke, setelah yang satu ini. Mas Ari, apa kabar ini Mas Ari? Baik, dan harus baik, harus tetap sehat, harus jaga kondisi, jaga jarak, tes teratur, tes kesehatan teratur, swab, rapid teratur. Keren ya. Mas Ari ini kan asli Surabaya ya? Yes. Kelahiran Madiun ya? Kelahiran Madiun, wah betul ya. Iya, betul ya. Dan Mas Ari ini ternyata podarek Surabaya nih guys. SMA Loro, SMP Rolas, SMA SD Loro. Pucang Jajar. SD Pucang Jajar. Wah, apal tenan Surabaya nih. Nah, Mas Ari, kan dulu kita kenal Mas Ari ini kan personilnya Dewa 19. Yes. Nah, itu proses perjalanannya gimana dari nol musisi sampai pentolan dan akhirnya keluar? Singkat aja ya, Singkat. karena informasi ini udah berterbaran dimanapun. Iya. Dewa itu is a real band yang kita bentuk, bukan dibentuk produser, tapi kita yang bentuk sendiri. Oke. Teman dari teman SMA, teman bergaul. Benar. Kemudian drugs menjatuhkan saya. Oh. Saya menjadi orang yang tidak komit. Kemudian saya harus keluar. Oh. Fight for drugs. Saya drugs free dari tahun 2001. Sorry. Bicara soal drugs. Ya. Itu nggak komit. Jadi Ya, orang pakai drugs mana ada sih yang komit kalau udah kecanduan. Oke. Jadi drugs itu enak pada awalnya doang. Ketiga keempat udah nggak lucu, kecanduan makin nggak lucu, yang ada hanya kan. Pilihannya 3, kuburan, penjara, ya kan? Rumah sakit, udah itu aja udah pilihannya. Jadi waktu kena drugs itu tahun berapa itu? 93 sampai 2001. Kenapa harus pakai drugs? Gue obses memang sama substance. Dan idola gue saat itu kebanyakan pakai drugs. Oke. Dan tidak bisa dipungkiri itu termasuk kalau namanya Itu nyanyi namanya saat itu informasi belum lengkap kita peroleh. itu gimana? Oke. Taunya cuma drugs itu bahaya, tapi kita nggak tahu kan seberbahaya apa. Ya. Begitu kita kecemplung baru anco nyoba wih. Gitu. Lepasnya susah banget. Jadi jangan lihat Ari Lasso sekarang yang sukses, karena perjuangan untuk lepas itu tidak semua orang bisa. Oh pasti dong. Yang lebih banyak gagal banyak. Jadi jangan pernah don't try drugs. Whiskey drugs, Dewa, Ari Lasso nyanyi, bisa kalian search dimanapun. Nah, pertanyaan eksklusif aku tunggu nih, yang aku bisa kasih motivasi. Sebentar. Tak tantangin. Ditantangin. Tapi gini, Mas Ari, masalahnya ini kan tidak mudah lepas dan itu mempengaruhi karir. Akhirnya keluar dari band. Kisah perjalanan gitu. Nanti kalau Anda mau tahu googling aja. Banyak banget di mana-mana udah dibahas. Enggak, cuman kan kita dengar dari Ari Lasso langsung kan beda dong. Kalau kita dengar dari media dan sebagainya, nanti di pelintir media lagi kita nggak mau. Tapi langsung dari Mas Ari langsung tuh beda. Gini, 2000 berapa tadi? Sorry, berhenti. Tanggal 1 Juni 2001. Waduh, kayak hari lahir Pancasila. Ya. 1 Juni 2001. Ya. Komit untuk keluar dari Dewa. Oh, keluarnya udah jauh 99. 99 keluar gara-gara Ya itu nggak tadi. komit. Nggak komit. Jadi terpaksa Dewa harus komitmen untuk ini ya. Kita berpisah. Berpisah. Seperti partneran yang berpisah. Partner yang berpisah. Iya, gara-gara drugs juga ya. Saya akuin karena drugs. Nah, tuh Gentle saja. Gentle ya. Jadi bukan karena yang Anda baca di media, tapi karena media juga menulis drugs kok. media menulis drugs tapi ya. Media menulis Dani memecat saya, itu tidak. Jadi kita berpisah baik-baik. Nah, itu catat ya, baik-baik. Jadi drugs itu sampai menghancurkan karir segala. Oke, 2001 1 Juni itu memutuskan untuk berhenti terakhir kali. Saya 13 kali masuk mencoba sembuh dan relapse 13 kali. Gini, Dari 96. ini boleh ya saya tulis Dari 95. gimana cara Ari Lasso berhenti dari narkoba 13 boleh? kali. 13 kali. 13 kali. Rehab itu efektif nggak sih? Untuk orang yang punya kegiatan, jadi gini. Ya. Semua masalah drugs, masalah apapun penyakit itu personal, tidak bisa digeneralisasikan. Oke. Ya. Iya. You punya problem masalah keuangan, butuh uang 500 juta, cara you nyelesain sama cara gue nyelesain pasti beda. Iya. Demikian pula drugs. You pusing,
Yang you minum misalkan apa, yang gue minum belum tentu yang itu. Benar. Di berantem sama bini caranya beda dengan cara gue menyelesaikan. Iya, Setiap orang tuh personal. Untuk saya itu rehab kurang cocok dikurung dalam satu tempat. Jadi saya beraktivitas, saya didampingi badis. Badis ya. Badisnya dari kepolisian resmi. Betul. Jadi setiap 2 minggu sekali saya cek urin. Cek urin. Nah, cek urin. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri sendiri aja. Selama 2 minggu itu ngapain? Kok 2 minggu? Saya selama 6 bulan. 6 bulan itu ngapain aja? Rekaman, manggung, tapi dikawal. Berat tuh ya. Berat. Enak daripada dikurung di dalam kamar. Jadi sekarang program-program rehab yang sukses adalah program rehab yang badis. Jadi seorang profesional tetap bisa ngantor, didampingi badis, dia pulang ke rumah dites urin, berangkat kantor tes urin begitu. Sekarang modelnya begitu, model badis. Karena detoksifikasi itu mudah. Yang paling susah ada masa rehabilitasi dan kembali sosialisasi dengan masyarakat. Godaan dan semua pergaulan saya drugs saya tinggalkan. Cut off. Saya tidak rupanya pergaulan itu menentukan sekali. Sangat. Saya ganti nomor telepon semua langsung. Ganti nomor telepon. Saya pindah rumah. Hah? Pindah rumah? Ya. Hubungannya apa itu? Lu sangat erat. Jadi sampai supaya mereka memutus... tidak bisa mencari saya. Wah, di mana saya berada. Jadi saya pindah rumah itu 3 kali. 3 kali. Di masa badis saya 1 rumah, kemudian pindah lagi dan pindah lagi. Jadi ternyata salah satu cara kita itu mau keluar dari jerat narkoba itu harus melepaskan diri dari pergaulan narkoba. Ekstrim kalau ekstrim. Harus ekstrim. Harus ekstrim. Kalau mau sembuh ya. Ya, karena ini kasusnya juga kasus extraordinary drugs itu. Ya. Kasusnya extraordinary. Menarik. Nah, sekarang gini. Apa motivasi terbesarnya Mas Ari sampai benar-benar mau tekad berhenti? Ya masa sih dikasih Tuhan suara sebagus ini mau dihancurkan hanya dengan drugs. Dan saya berjanji itu di sakratul mautnya ibu saya. Tanggal 18 Desember 99. Ingatan saya sangat tajam. 2000. Ya. 18 Desember 2000, ibu saya mau meninggal. Saya bilang, "Ma, udah mama berangkat aja. Ari pasti sembuh habis ini." Dan saya sembuh. Itu tekad kuatnya gitu. Ya, selama 6 bulan saya berjuang. 6 bulan berjuang. Dari total seperti itu. Nah, nggak gampang. Sangat tidak mudah. Sampai dinyatakan bersih. Bersih 1 Juni sudah bersih. Tapi belum terbukti bisa kembali ke masyarakat kan? Itu memakan waktu, it takes. Jadi jatah obat saya yang diminum itu jatah cek tes itu sebenarnya 2 tahun. Ya. Tapi 6 bulan saya dinyatakan sudah layak untuk bersosialisasi. Karena saya pakai program badis. Ya. Itu program saya sendiri yang meng-create. Gitu? Ya, saya belajar dari pengalaman saya kenapa saya gagal. Loh, berarti metode ini bisa diterapkan sama orang kecanduan dong? Iya, sekarang sudah begitu. Sekarang udah begitu? Nah, ini saya melakukannya dari tahun 2001. Mantap ini. Mas Ari, bicara soal 2001 kan itu berhenti. Akhirnya bisanya nyanyi. Yes. Dan akhirnya 2001 ngapain? Keluar album juga. Keluar album Agustus 2001. Solo ya, solo album ya, udah solo album. Nah, terus 18 tahun ini dari 2001 sampai 2020. Ini tetap nyanyi terus. Saya punya perusahaan juga, event organizer, agency. Terus kemudian sekarang YouTube saya juga jalan. Nah, sebentar. Nanti YouTube nanti terakhir kita Juri Idol juga. Juri Idol, siap. Kemudian ya yang sekarang ada 2 program TV, yaitu Ada Show dan Ari Lasso and Friend di Trans 7. Itu meletek gara-gara pandemi. Bicara meletek gara-gara Siomay saya. Ya. Nah, Mas, yang saya mau belajar ini mindsetnya, Mas. Ya, itu penting. Mindset Kunci itu yang utama. Utamanya adalah mindset. Karena channel kita ini spesialisasi membahas mindset. Oleh sebab itu, strength kita di mindset. Dan ini tolong dengar baik-baik kata-kata Mas Ari Lasso. Di balik beliau yang begitu tenar dan terkenal, tapi ada sebuah kepahitan ya. Hidup yang perjuangan. Bukan pahitan lah. Strugglingnya itu loh, Mas. Ya harus dong. Mana ada kehidupan ini diraih dengan mudah? Gak ada. Gak ada. Gak ada ya. Ujian naik kelasnya susah kok. Lah. Apalagi ujian kehidupan. Nah, itu. Pacar nggak balas WA aja stres. Kan gitu. Kira-kira apa, Mas? Bicara seperti kayak gitu, Mas. Mindsetnya harus begini. 1 positif. Saya punya 1
pegangan hidup ya. Nggak. Setiap orang tuh punya kelemahan. Oke. Kalau kita fokus pada kelemahan orang, Oke. kita tidak punya teman di dunia ini. Oke. Lihatlah kelebihan orang. Iya. Siapapun dia. Lihatlah kelebihan orang. Lihatlah kelebihan orang, lihatlah apa yang dia katakan. Jangan lihat personalitinya dia. Oke. Pelajaran bisa datang dari tukang ojek, Oke. bisa dari seorang presiden, Oke. bisa dari seorang jenderal, Iya. bisa jadi dari seorang asisten rumah tangga juga bisa. Oke. Hidup ini adalah pelajaran tiada henti hari demi hari. Ya. Orang yang sukses adalah yang berhasil menyimpulkan setiap malam sebelum dia tidur pelajaran apa yang dia petik hari ini. Woi, ini kalian pernah nggak dengar Ari Lasso memotivasi hanya di channel Success Sering. Reporter? Sering ya? Bener sering. Bener ya? Sering. Tapi selengkap ini. Ini metode hidupnya Mas Iya, Ari. jangan pernah melihat kelemahan orang. Kalau kita melihat kelemahan orang, kita tidak akan pernah punya teman di dunia ini. Oke. Sampean kelemahannya banyak pasti. Iya Tapi tuh. kenapa aku mau collab? Yes. Karena punya kelebihan juga pasti. Terima kasih. Oke, gitu. Sama-sama Mas Ari. Kayak Dan- kelemahan saya masih belum bisa menghentikan nih asupan nikotin. Saya tidak munafik. Saya masih minum alkohol juga, Ya, oke. ya. Tetapi sebisa mungkin semua itu di manage. Iya. Someday I have to quit all. Oke. Someday ya. Someday, maybe. Why you should quit? Because I think it's more healthy without nicotine and alcohol. Oke. Sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Saya sekarang udah olahraga, bahkan masa pandemi ini saya berhasil turun 3 kilo. Oh, Sepeda udah bisa 20-25 kilo. keren. Nembak juga jago. Woi, tadi kita nembak bareng tuh ya. Terakhir ini gini. Oke, siap. Kenapa mau jadi YouTuber? No, I'm not a YouTuber. Iya. Jadi masa pandemi ini gini ya. Masa pandemi ini bolehlah menghalangi badan saya untuk tetap lockdown di rumah. Saya termasuk yang paling disiplin menerapkan protokol di rumah. Oke. Dari awal bahwa ini virus nyata. Ya. Di luar itu konspirasinya itu bukan urusan saya. Oke. Yang pasti ketika badan kita kena virus apapun itu mengganggu pasti. Oke. Flu aja mengganggu. Oke. Ya kan? Apalagi virus yang bisa membawa kematian hanya dalam hitungan hari ya kalau kita punya penyakit Betul. lainnya. Tetapi pandemi ini tidak bisa melockdown otak saya. Oke. Jadi saya harus berkreasi. Harus tetap Berkreasi seperti apa yang bisa dilakukan di rumah, yaitu YouTube dalam protokol ketat. Berkolaborasi dengan teman-teman YouTuber, guru saya Raditya Dika, Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, Andre Taulani, partner saya Sule. Saya dari bulan Maret itu masih 150.000, 200.000 dan kemudian bulan Juli tembus 1 juta hanya berkolaborasi muter-muter dengan 4 orang itu. Muter-muter 4 orang. Dan kemudian dapat program TV. Jadi untuk teman-teman, kemarin saya tulis di Instagram saya menarik, itu hasil sebuah perundungan malam. Di masa pandemi ini, yang pasrah akan tetap tabah. Yang pasrah akan tetap tabah. Yang sok tahu akan semakin tampak bodoh. Yang kreatif akan tetap aktif. Terus satu lagi apalah nanti bisa dilihat di Instagram saya. Jadi pandemi ini membuka tabir banyak hal. Gitu. Yang pengeluh kelihatan semakin lemah. Jadi pandemi ini jangan membuat kita takut untuk beraktivitas, tapi nih masker, hand sanitizer. Ini selesai ini saya langsung akan ganti baju. Yes. Saya langsung akan ganti baju, di mobil saya ganti baju bersih lagi, sampai rumah ganti baju bersih lagi. Wow. Lebih repot memang, tapi no problem. Lebih baik repot mandi, repot sanitizer daripada repot ketika kita harus mendapatkan hasil kita positif gitu. Keren. Beda ya kalau musisi yang motivasi itu lain ya guys ya. Saya sendiri pun dengar kata-kata Mas Ari tadi itu berusaha mencerna gitu ya. Setiap statementnya itu ada makna yang bisa kita pelajari. Karena saya bukan mendapatkan ini dari motivator lain. Iya. Tapi saya dapatkan ini dari pengalaman pribadi saya. Jadi yang lebih hebat dari saya pasti ada. Iya. Tapi ya itulah yang bisa saya bagi. Keren. Nggak motivator itu mah cuman sekedar seseorang yang apapun lah itu sebutannya ya. Nggak masalah. Kita harus cut. Ya, dan terima kasih Mas Ari. Teman-teman muslim harus beribadah juga. Ya, makasih Mas Ari atas waktunya. Next time saya akan pasti kulik lebih banyak lagi kisahnya. Stay positif, stay kreatif. Stay positif. Ambil baiknya, buang buruknya. Thank you. Mas Ari, kalau di channel saya tutup dengan salam hebat luar biasa. Boleh Mas Ari? Salam hebat luar biasa. Keren. Dari Success Before 30 Chandra Putanegara. salam sukses dari Ini Ari Lasso TV, Ari Lasso TV. The Tolong jangan lupa, Wider Reality. jangan lupa di subscribe ya channel beliau ya.
Saya suka dengan cara berpikirnya dan mindsetnya. Keren, Mas Ari. Cara mainnya juga. Cara mainnya juga. Makasih Mas Ari. Yuk. Thank you.